Pengumuman penting, darurat dan wajib disebarkan. Tunjukkan dan sebarkan pesan ini kepada seluruh gecik, tuhapat, tuhalapan, ketua pemuda, imum menasah, masjid, khatib, dan aparatur gampong di seluruh Aceh. Repost segera, jangan biarkan satupun pemimpin gampong berkata tidak tahu. Walaupun saya harus bersujud di kaki siapapun, saya rela, padahal saya tahu dan saya imani bahwa sujud itu hanya untuk Allah semata. Begitulah daruratnya informasi ini. Ini bukan soal nama atau kehormatan pribadi, tetapi soal nyawa dan masa depan anak-anak yatim Aceh. Ini sangat darurat. Tidak ada satupun manusia beriman yang rela tubuh anak-anak dibelah dengan kejam, dieksploitasi, dan dijadikan hamba nafsu syaitan demi uang. Mereka akan jadi korban bertahun-tahun lamanya. Ingatlah itu, sebarkan pesan ini sekarang. Anak yatim piatu Aceh adalah amanah Allah. Anak yatim Aceh bukan objek belas kasihan maupun proyek kemanusiaan. Mereka adalah amanah Allah. Pengalaman pasca tsunami menunjukkan ketika pengawasan lemah, anak-anak Aceh dipindahkan atas nama bantuan, dibawa keluar daerah, negara, lalu kehilangan identitas dan hak. Bahkan harga diri dan nyawa. Saya memiliki data hampir 1.000 anak Aceh pasca tsunami yang dipindahkan, dijual melalui panti asuhan, yayasan, atau organisasi berkedok kemanusiaan, dengan keterlibatan aparat TNI. Setelah pelacakan bertahun, hanya 2 anak terlacak, selebihnya hilang tanpa jejak. Lihat VT saya sebelumnya tentang anak Aceh terjual. Sanggupkah saudara bayangkan, di saat rakyat Aceh sedang dilanda musibah besar, TNI BINSGI bukannya menolong, tetapi justru sibuk menjual anak-anak yatim dan yatim piatu Aceh melalui panti asuhan, yayasan, dan organisasi yang mengaku kemanusiaan. Maka laknat Allah lah yang buat mereka. Bayangkan anak-anak Aceh itu mungkin telah dipaksa menjadi pelacur atau diambil organ tubuhnya, dan hingga hari ini hampir 1.000 anak Aceh tetap hilang tanpa jejak. Jangan sampai hal ini berulang. Mereka menampilkan dokumen legal, memperlihatkan foto-foto kegiatan, bahkan memiliki backing aparat, ternyata semuanya bohong. Ternyata mereka penipu termasuk aparat. Permintaan saya satu, tolonglah, jangan sampai kesalahan yang sama terulang. Tolong share video ini. Jika ada organisasi atau pihak seperti ini, mohon difoto, direkam, dan diunggah segera. Banyak anak diambil dari rumah sakit, kamp pengungsi, di jalan, di rumah dengan janji disekolahkan, diobatilah, dan macam-macam alasan. Ternyata mereka dijual. Karena itu prinsipnya tegas, menyerahkan anak yatim Aceh ke panti, yayasan di Jakarta, Medan, atau kemanapun di luar Aceh bukan pilihan dan bukan solusi. Pemindahan anak membuka pola perdagangan anak, eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ. Ini terjadi saat anak dipisahkan dari tanah dan pengawasan komunitasnya. Dalam Islam, menelantarkan anak yatim adalah mendustakan agama, QS. Al-Maun 1-3, Ya ayyuhallazina amanu, jangan mengkhianati amanah, QS. Al-Anfal 27, jangan menzalimi yatim, QS. Ad-Duha 9, ancaman keras bagi yang memakan harta yatim, QS. An-Nisa 10, Pak Gecik, Tuhapat, Ketua Pemuda, Imum Menasah, Masjid, Khatib dan aparatur gampung dan semuanya wajib bertanggung jawab langsung. Diam atau membiarkan anak dibawa keluar adalah pengkhianatan amanah. Jika satu anak hilang, semua ikut memikul dosanya. Langkah konkret wajib dilakukan sekarang. 1. Pendataan menyeluruh dan terbuka. Semua anak yatim dan yatim piatu wajib didata lengkap di setiap gampong, nama, usia, orang tua, wali, alamat, kondisi kesehatan, sekolah, dan pihak yang bertanggung jawab. Data ini bukan rahasia, harus diketahui semua masyarakat. Rapat segera. 2. Penjagaan oleh semua. Anak-anak yatim wajib dijaga bersama. Anak muda, perangkat gampong dan masyarakat wajib memastikan anak-anak ini aman, tidak diambil, tidak dibujuk, dan tidak dipindahkan. 3. Larangan pemindahan anak. Tidak satupun anak yatim Aceh boleh dibawa ke panti asuhan, yayasan, atau pihak luar Aceh dalam kondisi apapun. Jika ada pihak datang membawa dokumen, foto, atau mengaku organisasi kemanusiaan, wajib ditolak dan diumumkan ke publik gampong. 4. Pengawasan harian dan laporan cepat. Jika ada anak yang tidak terlihat, tidak pulang, atau berpindah tempat, wajib segera diumumkan di Menasah dan dilaporkan ke Mukim serta ulama untuk penyelidikan bersama pada hari yang sama. 5.
Dokumentasi dan bukti lapangan. Jika ada organisasi, panti, atau individu mencurigakan, wajib difoto, direkam, dan diunggah ke publik. Jangan diam, diam bagian dari kejahatan. 6. Kewajiban amanah gampong. Gecik, Tuhapat, Ketua Pemuda, dan Imum Menasah wajib bersumpah di hadapan Allah bahwa mereka menjaga dan melindungi anak yatim Aceh, dan tidak akan menyerahkan mereka kepada pihak luar. Ingatlah, jika kejahatan ini dibiarkan terulang, maka itu adalah pengkhianatan amanah. Siapapun yang menjual atau membiarkan anak yatim Aceh dijual dengan dalih kemanusiaan, telah menjual agamanya sendiri dan akan dimintai pertanggungjawaban dunia dan akhirat.